Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk para guru hebat. Perkenalkan, nama saya Eko Santoso. Saya mengajar di SDN Getro 1 Tanon. Sebagai peserta pendidikan guru penggerak ini, Angkatan 9, saya ingin menyampaikan berbagai nilai-nilai luhur yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menjadi titik awal kita menjadi agen perubahan dan pemimpin pembelajaran dalam transformasi pendidikan di sekolah. Kita akan sebagai pendidik harus dapat memahami dan mendemonstrasikan konsep pemikiran-pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan penerapan pendidikan abad ke-21 pada konteks lokal, yaitu nilai-nilai luhur sosial budaya di tempat asal, serta bersikap reflektif kritis terhadap pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya terhadap konteks pendidikan daerah asal kita masing-masing sesuai karakteristik daerah. Dari berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan tadi, kita dapat mengambil beberapa hal positif. Yang pertama yaitu trisentra pendidikan, di mana dijelaskan bahwa trisentra pendidikan itu terkait dengan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga, harus bersinergi untuk membentuk pendidikan karakter kepada anak. Kemudian yaitu trilogi pendidikan, di mana trilogi pendidikan itu berkaitan erat dengan tiga semboyan yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Berikutnya yaitu Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar ini anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu, sehingga anak dapat meraih masa depan gemilang melalui pendidikan. Berikutnya, hal positif yang lain adalah berpusat pada anak. Artinya, pendidikan itu memiliki prinsip yang memerdekakan, di mana anak dapat merdeka belajar sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, sehingga pendidik dapat mengembangkan potensi tersebut dengan maksimal. Hal positif berikutnya yang dapat kita ambil yaitu menuntun anak untuk mencapai kodrat, di mana anak-anak membawa yang namanya yaitu kodrat alam, di mana kodrat alam itu harus kita kembangkan agar anak-anak nanti dapat menghadapi yang namanya kodrat zaman, sehingga kita sebagai pendidik harus dapat menuntun anak tersebut. Kemudian berikutnya adalah penyemaian benih-benih kebudayaan. Artinya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana kita harus mengajarkan kepada anak nilai-nilai kebudayaan sebagai bekal masa depan nanti. Berikutnya yaitu peningkatan budi pekerti, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang terakhir yaitu bermain adalah kodrat anak, di mana kita seorang pendidik harus dapat mengemas pembelajaran bermain sambil belajar, sehingga pembelajaran tersebut bermakna dan menyenangkan. Dari berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, kita sebagai pendidik harus dapat mengembangkan berbagai pemikiran tadi dalam wujud program-program konkret yang dapat menebalkan perilaku murid di kelas ataupun di sekolah, sehingga dari berbagai program-program yang kita buat tadi dapat menjadi bekal anak untuk menghadapi tuntutan kodrat zaman yang akan mereka hadapi kelak nanti. Mari para pendidik Indonesia, saya mengajak khususnya saya pribadi dan para pendidik semua, mari kita kobarkan semangat mendidik dan mengajar para penerus bangsa
agar menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter dan memiliki budi pekerti luhur, dan pada akhirnya menjadi generasi emas negara Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.